ke Anda dan mengatakan bahwa ada pimpinan partai yang sebenarnya sudah layak menjadi tersangka karena memenuhi semua kriteria, minta izin atau meminta Anda untuk meminta izin kepada Presiden. Intinya supaya dibolehkan ditangkap ini atau diproses. Itu artinya kan dugaan banyak orang tentang revisi Undang-Undang KPK yang melemahkan KPK sehingga KPK tidak independen terbukti. Saya jelaskan itu tuh konteksnya atau cerita lengkapnya dipotong aja oleh Denny. Saya pastikan dulu satu, Pak Firly Bahuri dan KPK sering datang ke kantor saya seperti halnya saya sering datang ke kantor dia untuk koordinasi penegakan hukum. Itu dibolehkan oleh undang-undang. Lah kenapa tidak? Misalnya Pak Firly kesulitan nangkap Lukas LNB. Loh, KPK itu kan kecil institusinya. Kan saya harus koordinasi dengan polisi, dengan TNI, dengan Mendagri, dengan Menteri Kesehatan. Itu tidak bisa dilakukan oleh Pak Firly. Saya yang melakukan. Iya kan? Boleh, sangat boleh. Baik. Dia perlu dukungan teknis. Nah, dalam konteks KPK datang minta izin atau nah, itu yang saya jelaskan. Memfasilitasi. Itu yang saya jelaskan. Soal pimpinan partai, saya tanya juga, ini banyak juga tuh pimpinan partai yang disebut-sebut menjadi pasien. Loh iya Pak, gimana? Itu aja. Anulah, Presiden gimana pandangannya? Presiden pandangannya sama dengan saya bilang. Saya tidak perlu ngelapor ke Presiden, tegakkan hukum, jangan pakai politik. Gitu aja. Kalau ada bukti, jalan. Pak Mahfud, perseteruan Anda dengan Rizal Ramli ini mencuat ke permukaan, jadi pembicaraan publik juga. Pertama yang mengagetkan adalah Anda tampak emosional. Ya. Anda mengatakan Rizal Ramli bodoh, ngawur, dan meledaklah itu. Orang bertanya-tanya apa yang terjadi sehingga Anda begitu marahnya, tanda kutip ya. Apa yang terjadi? Mungkin Anda hanya baca berita ledakannya, tapi ketika saya nulis itu saya pasang juga berita ketika dia mengatakan sesuatu yang sangat ngawur dan bodoh. Pertama, dia mengatakan Mahfud itu sekarang menjadi penjilat, kehilangan idealisme karena sudah menjadi pejabat. Dan dia berdosa kepada para pemimpin republik ini karena dia atau Mahfud mengatakan bahwa orang kalau jadi pejabat itu jadi iblis. Ini sama sekali tidak benar. Saya mengatakan orang kalau mau masuk ke sistem pilkada yang berlaku sekarang ini, malaikat pun bisa jadi iblis. Itu saya nyatakan 2012, saya tempel berita nilai. Itu ketika itu memperjuangkan perubahan undang-undang pilkada, dan perjuangan saya itu berhasil. Undang-undang pilkada diubah, diundangkan tanggal 29 September tahun 2014. Tapi 2 hari kemudian oleh Pak SBY dicabut sendiri undang-undang itu menjadi Perpu pemilihan gubernur bupati. Karena menurut saya kalau sistemnya seperti sekarang ini, pada waktu itu ya, ini pilkada itu pasti bupatinya korupsi, gubernurnya korupsi, meskipun tidak mau korupsi pasti terjebak korupsi, jadi iblis dia. Saya bilang begitu di tahun 2012. Kok Jadi sekarang saya bilang konteksnya itu ya? Hah? Konteksnya itu itu, dan saya tempelkan berita itu ke Rizal Ramli. Inilah beritanya. Saya kapan saya bilang orang jadi pejabat itu jadi iblis? Di mana saya bilang? Nggak jawab dia. Kemudian dia bilang pengkhianat dan macam-macam gitu. Lah di mana saya bilang? Wah, maka saya katakan ngawur kamu. Kamu tiap hari ngejek Pak Jokowi, ngejek Sri Mulyani dengan hal-hal yang tidak benar. Beliau diam. Kalau saya tidak, saya lawan kamu. Saya bilang gitu. Tunggu, Anda kan tadi bilang bahwa saya ini senang dikritik. Iya, tapi senang. Kan tidak larang kritik, tapi harus jawab dong. Masa Anda boleh jawab? Kan saya sejak dulu bilang, saya undang semuanya kritik, tapi kalau pemerintah menjawab jangan dibilang anti kritik. Oke, halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Salam NKRI harga mati. Teman-teman, dalam video ini kita telah mendengarkan sebuah cuplikan yang disampaikan oleh Bung Mahfud MD. Tentunya hal-hal seperti ini menjadi sebuah pemahaman baru bagi kita dalam menilai perjalanan politik yang memang saat-saat ini sedang genting-gentingnya viral di media sosial kita. Bagaimana kinerja lembaga pemerintahan, yaitu KPK, Komisi Pemberantas Korupsi. Seyogianya Komisi Pemberantas Korupsi adalah ini sebuah institut yang dimana mereka bekerja
untuk memberantas korupsi-korupsi ataupun mafia-mafia yang memakan uang masyarakat ataupun uang negara yang memang itu akan merugikan negara. Ya, tentunya apa yang disampaikan oleh Bung Mahfud MD ini ketika diwawancara di acaranya Andi Noya, ya, dia menyampaikan bahwa memang sebenarnya KPK itu tidak di bawah kendali seorang presiden. Artinya mereka menjalankan sesuai dengan aturan-aturan mereka. Itu seharusnya. Nah, ketika di masa seorang Mahfud MD, dia menjadi seorang ketua Komisi Pemberantas Korupsi, ya, dia menjalankan tugasnya. Ada banyak orang-orang yang tidak senang terhadap Mahfud MD di kala itu. Kenapa? Dengan sikap yang tegas bagi Mahfud MD, kebenaran itu harus dikedepankan ataupun diprioritaskan. Dia tidak suka adanya suap menyuap. Dia tidak suka menerima amplop. Tetapi yang dia suka, dia harus mengungkap ketika ada para mafia-mafia yang mulai bermain, mulai datang ke kantornya meminta inilah, meminta meminta untuk tidak mengungkap hal inilah. Tetapi bagi Mahfud MD, kebenaran itu tidak bisa dibungkam. Ya. Pada kesempatan kali ini, bagaimana kita melihat kepemimpinan seorang ketua Komisi Pemberantas Korupsi yang baru, yang telah diintervensi oleh penguasa, mantan penguasa. Ngapain sih kamu di sana? Buat apa coba? Buat apa seorang mantan, bukan maksud saya seorang ketua KPK masih saja mau disetting dengan mantan penguasa? Yang disampaikan oleh Mahfud MD ini memberikan pelajaran harusnya bagi seorang ketua KPK yang baru. Makanya biasanya dalam setiap organisasi itu, ketika kita baru duduk di sana, maka kita masih tetap berkonsultasi dengan mantan-mantan KPK yang memang mereka masih punya potensi, ya, dalam menjalankan hal-hal seperti itu. Cuman masanya aja yang sudah selesai. Nah, pada kesempatan kali ini, suatu kebobrokan dipertontonkan kepada kita bagaimana ketika kita melihat KPK lebih fokus, ya, menjalankan tugas-tugas mereka dengan menelusuri dan mengungkap kasus-kasus kecil yang itu pun tidak merugikan uang negara. Harun Masiku, tersangkanya Hasto, ya, tersangkanya Hasto dalam kasus Harun Masiku, yaitu itu sebuah hal yang memang masih belum deal, belum fix, ya, belum tahu kebenarannya seperti apa. Ya, harusnya KPK dalam hal ini mereka lebih memprioritaskan kasus-kasus gede begitu. Mereka jangan tutup mata akan hal ini. Jangan tutup telinga, jangan tutup semuanya. Apakah ini pesanan dari seorang Mulyono, dari seorang Jokowi, supaya Hasto ini jadi tersangka begitu? Supaya Hasto ini nantinya ketika dia sudah mulai, ya, udah mulai kena nih hujatan-hujatan, ya, PDIP makin nyungsep, itu tidak akan terjadi karena masyarakat masih tetap tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Orang-orang yang berada di jalur yang benar pastinya akan terungkap kebenaran itu sendiri. Teman-teman, sahabat-sahabat dari Lensa Netizen, dimanapun Anda berada, silakan sampaikan di dalam kolom komentar ini sehingga kita dapat bertukar pikiran antar satu dengan yang lain lewat kolom komentar ini. Terima kasih teman-teman. Lensa Netizen melaporkan.